Oke, Yoton. Nah, kalau Naruto bisa menggunakan teknik ini, faktanya sampai sekarang ini telah banyak pengguna tangguh yang juga mewarisi Kei Genkai 1 ini loh. Nah, Yoton sendiri adalah Kei Genkai khusus di mana pengguna ini bisa memanipulasi elemen baru, biasanya adalah lava, lahar, atau bahkan karet. Nah, Kei Genkai Yoton sendiri dikenal lebih berbahaya dari sekedar api karena ini bisa disebut sebagai intinya api sendiri. Lava yang menyala-nyala itulah yang membuat lawan akan mempertimbangkan berurusan dengan para penggunanya. Dan inilah nama-nama pengguna dan teknik-tekniknya itu. Salah satunya yang pernah menebas pohon Shinju raksasa itu di masa lalu juga menggunakan teknik Yoton. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para pengguna teknik Yoton yang populer sampai era Boruto sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, kita flashback ke masa lalu dahulu. Saat itu sudah diterangkan bahwa ini adalah salah satu teknik Kei Genkai spesial dan terbilang cukup langka. Yoton atau yang dikenal sebagai pelepasan lahar adalah sebuah kombinasi transformasi alam Kei Genkai dengan mencampur api dan tanah, di mana itu berbasis cakra untuk membuat material seperti lava, lahar, atau bahkan karet dalam bentuk dan pengguna yang sangat berbeda-beda. Oke, kita masuk pengguna pertama, Mei Terumi Yoton Lava. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi nih, Mei Terumi merupakan simbol Yoton yang terkenal. Orang ini sempat menjadi primadona di era shinobi masa lalu. Bahkan saking banyak teknik yang dia kuasai, Terumi sempat disebut sebagai kunoichi super elegan. Salah satu yang membuat spesial karena ia memiliki dua Kei Genkai, salah satunya adalah Yoton. Nah, Terumi sempat mengatakan bahwa Yoton elemen lava miliknya itu merupakan teknik yang sangat istimewa karena ia bisa memanipulasi menyemburkan massa dan berat dari lava membara itu sendiri. Nah, dalam beberapa adegan di masa lalu nih, seperti melawan Madara atau bahkan memburu Sasuke, Terumi sempat membuat Akatsuki kerepotan. Dan ditambah lagi nih, Terumi juga didukung dengan elemen uap panasnya itu. Dan kita tahu Yoton Mei Terumi memang belum ditampilkan lagi dalam era Boruto sekarang ini. Tetapi sampai saat ini teknik Yoton miliknya itu sangatlah terkenal. Nah, berikutnya kedua adalah Dodai Yoton Karet. Nah, Dodai Kumogakure memang terbilang shinobi yang cukup langka. Jarang sekali ada ninja macam dia pengguna Yoton dengan variasi yang berbeda. Masih tergolong dalam teknik Yoton tersebut, tapi lebih ke atribut karet. Nah, kemampuan Dodai ini pernah ditunjukkan ketika perang shinobi keempat dahulu. Di masa itu tekniknya ini berhasil menyelamatkan Naruto dengan serangan Jikot Kuzuki Yonhon Nukite milik Raikage Edo Tensei itu. Dan kita tahu nih, kenapa elemen karetnya ini sangat istimewa. Nah, kita tahu bahwa atribut karet normalnya itu tidak mempan terhadap serangan listrik kuat sekalipun. Memang ada kekurangan pula dalam tekniknya ini, tetapi Dodai bisa membuatnya menjadi kelebihannya sendiri. Nah, Yoton Dodai ini sebagai penopang teknik lain untuk mempertebal, mempererat, serta melenturkan sebuah benda dari serangan lawan sekalipun. Nah, saat ini di era Boruto sendiri, mungkin Dodai itu masih ada di Kumogakure, tetapi usianya itu sudah sangat tua. Atau mungkin juga dia sudah wassalam karena umurnya saat itu juga sudah setara dengan Shikaku Nara. Oke, kita masuk ke nomor 3, Kurotsuchi Yoton Lahar Dingin. Nah, jika Mei Terumi pengguna uap panas serta lava yang mendidih itu, lain halnya dengan Kurotsuchi sang Tsuchikage. Nah, saat itu ia sempat melakukan battle menghadapi para ninja-ninja tangguh semacam Kabuto, dan ada momen dimana ia menggunakan Kei Genkai langkanya itu Yoton elemen lahar. Nah, hal ini memang terbilang unik karena kemungkinan besar adalah campuran semen dan cairan kapur dari gunung itu. Meskipun umumnya Yoton adalah elemen lava yang mengandung unsur api, tetapi sama dengan Dodai, Kurotsuchi mampu mengubahnya ke dalam bentuk lahar dingin. Nah, teknik ini bisa langsung mengeras dengan cepat dan bisa membuat target itu membeku. Nah, teknik ini sangat cocok untuk penyerang atau bahkan bertahan. Di era Boruto sekarang ini, Kurotsuchi sebenarnya sempat menggunakan salah satu teknik Yotonnya ini ketika melawan dua Otsutsuki dan menyegel Kinshiki dahulu. Bahkan jika tidak mengorbankan dirinya, Kinshiki itu masih terbelenggu dalam Yoton milik Kurotsuchi, kemungkinan besarnya saat itu. Oke, next kita akan masuk ke nomor 4, Roshi Yoton Lava. Nah, inilah serang shinobi yang mirip sekali dengan Mei Terumi dalam menggunakan teknik Yotonnya. Roshi sendiri adalah salah satu bagian dari Jinchuriki Son Goku. Ia merupakan seorang pengguna Yoton yang sangat mengesankan, dimana kita tahu percampuran elemen api Katon dan elemen tanah Doton ini membuat Roshi bisa membentuk Kei Genkai baru. Nah, lava dari pegunungan tepatnya. Bahkan ia bisa memanipulasi massa dan beratnya. Yang kita tahu pula, Son Goku sendiri membantunya dalam menyempurnakan teknik lava miliknya itu.
Nah, kita tahu nih, Roshi sendiri beberapa kali sempat menggunakan dalam bentuk bola-bola api dan terkadang berbentuk cairan seperti Yoton milik Mei Terumi. Yang menarik di sini dari Roshi itu tentunya adalah biju dari Son Goku-nya. Nah, dia sebenarnya juga pengguna teknik elemen lava. Son Goku sebenarnya sangat mirip dengan Jinchuriki-nya sendiri yang sama-sama kita tahu pengguna teknik tersebut. Bahkan pernah ada momen saat Son Goku itu langsung menyemprotkan lava dari mulutnya itu ketika dalam mode biju tersebut. Nah, sebagai biju yang dikenal dengan ekor 4 nih, dia memiliki manipulasi Yoton yang sangat variatif. Ditambah lagi, biju satu ini adalah salah satu yang mahir dalam menggunakan taijutsu, dan salah satu teknik andalan spesialnya adalah Kakazan. Oke, yang terakhir di nomor kelima ini adalah Naruto Uzumaki dengan Yoton Rasen Shuriken. Nah, awalnya Naruto memang bukanlah pengguna Yoton murni. Sebenarnya mungkin masih ada pengguna Yoton lain selain Naruto, tapi tidak terkenal pastinya. Dan Yoton Naruto sendiri memang spesial dan praktis pada saat itu karena ia diberi cakra dari Son Goku sendiri. Karena kita tahu nih, selain Kurama, biju paling dekat dengan Naruto sendiri salah satunya adalah Son Goku. Nah, elemen Yoton Naruto sendiri pernah diperlihatkan ketika menghadapi Rikudo Madara. Bahkan saat itu sempat terjadi kejar-kejaran antara Madara dan Naruto yang membawa bola Rasengan itu sendiri. Nah, yang menarik ini, inilah teknik yang bahkan membuat pohon Shinju raksasa itu bahkan tumbang. Oke, Naruto yang saat itu menggunakan Senpo Yoton Rasen Shuriken, dimana dengan energi alam itu dan Rasen Shuriken yang berselimut lava Yoton itu, Shinju raksasa itu jatuh. Nah, karena dampak dari besarnya kekuatan itu sendiri. Oke, yang menarik nih, jika kalian baca dalam adaptasi chapter 32, akan ada adegan dimana Naruto ini akan menghadapi serangan Delta, dan saat itu Naruto kembali menggunakan Yoton Rasen Shuriken. Nah, ini kemungkinan tepatnya akan ada di Boruto episode 199 tanggal 16 Mei nanti. Dan kita tahu bahwa Yoton Rasen Shuriken ini juga sekaligus membuktikan bahwa Naruto masih bisa menggunakan tekniknya ini dengan cakra dari Son Goku yang masih berada dalam dirinya tersebut tentunya. Nah, kira-kira apakah dampaknya akan sebesar ketika perang Shinobi keempat dahulu? Nah, melihat dari ukurannya sepertinya tidak akan sebesar ketika melemparkannya kepada Rikudo Madara. Dan kita tahu nih bahwa Rasen Shuriken sendiri adalah senjata jarak jauh terkuat Naruto, dimana kategori rank S. Nah, bayangkan coba itu semua diselimuti dengan lava Yoton yang bisa melelehkan penggunanya sendiri. Nah, jadi saat ini para pengguna teknik Yoton yang bervariatif adalah beberapa orang di atas. Yoton sendiri memang terbilang sangat unik karena ada yang memiliki atribut lava, cairan panas dari gunung berapi, lahar yang juga berasal dari gunung berapi, dimana itu adalah versi dinginnya, tapi bisa langsung membutuhkan pengguna bak seperti semen dan zat kapur. Sementara itu cairan lain adalah sebuah karet yang sulit sekali ditembus dan sangat lentur. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah ada pengguna Yoton yang sangat spesial di era Shinobi modern ini selain Naruto nanti? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai para pengguna teknik Yoton yang populer sampai era Boruto sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.